Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maaf, sedikit gangguan. Oke, malam ini kita kembali bersama podcastnya Pintarin ya, tentunya. Dan di sini sudah hadir tadi mana dia tadi CEO-nya kita, Bapak Joy Maradoni Ginting. Terus harusnya ada Bapak Alex L. Setiawan selaku Chief Officer Development-nya. Ini Pak Joy-nya kemana nih? Apa gangguan ya? Sabar, sabar. Lagi ganti apa tuh? Background. Baik. Ya, Wah, ganti background, Pak. Ini tadi backgroundnya apa nih? Hello Kitty. Bisa tadi? Oke. Malam ini kita akan membahas ya bagaimana caranya mendapatkan NDB dengan segala triknya. Tapi juga kita akan membahas sedikit permasalahan yang sedang terjadi ya. Karena ada isu beberapa rekan-rekan mengatakan harus deposit dulu $100 ya. Sementara di TNC-nya surat yang beredar itu tidak ada ya. Karena memang saya juga bisa memahami kenapa sebagian dari pihak broker, terutama para IB, mengatakan hal demikian. Mungkin ini tersangkut kinerja mereka juga ya. Saya kurang paham ya. Saya kurang paham. Ini hanya pembahasan saya sekilas ya. Karena kita tahu sendiri broker lokal itu juga banyak cabang ya. Sugi sendiri saya kurang tahu, dia ada di Surabaya, Medan, dan di beberapa kota. Mungkin dengan adanya NDB ini, para kantor cabang ataupun IB brand segala macam, kinerjanya mungkin agak terganggu ya untuk menghasilkan income. Saya kurang paham juga, tapi semoga ada solusi malam ini ya. Dan kita juga udah meeting sama pihak Sugi, cuman ya walaupun Bapak CEO kita kemarin sampai gebrak meja ya, karena sedikit tidak sepakat dengan pihak Sugi. Cuman saya belum tahu, katanya keputusannya di hari Kamis. Mungkin kita bisa dengarkan langsung dari Bapak Joy Maradoni Ginting hasil meetingnya. Karena walaupun saya di operasional, saya tidak berkompeten. Mungkin Bapak CEO langsung, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi makan disuruh bicara nih. Jadi apa namanya sebenarnya ya ini udah kepalang tanggung ya. Maksudnya kemarin kita coba bantu bawakan piala ini. Ya, jadi sebenarnya dari apa ya kita bilang owner atau pemilik ya atau pemegang saham lah. Itu tidak di meeting kemarin itu tidak ada cerita di deposit gitu ya syaratnya. Tidak ada harus deposit gitu. Nah, terlihat dari TNC yang baru gitu. Dan juga saya ada share di Facebook atau di mana yang teman-teman ada komen-komen itu ya saya WA ke salah satu ownernya, dia sampaikan itu ngaco itu gitu. Nanti saya apa katanya? Ngaco, saya peringatkan gitu. Nah, tapi ya terkadang memang karena program NDB ini sendiri berlangsung, ya klien-klien reguler itu terganggu. Maksudnya karena di Indonesia ini kan di Bapepti ini ketika melakukan pembukaan akun, ya itu harus ditelepon, gitu. KYC yang panjang terus ditelepon. Itu memang udah ada undang-undangnya itu. Undang-undang Bapepti memang seperti itu. Ditelepon dan direkam. Ya, Nah, bagaimana nggak terganggu, Pak? 4.000 orang dari Pintarin, Pak, ngeroyok masuk reguler terganggu, Pak. iya. Jadi terganggu dalam arti kata mereka juga terpending akunnya gitu. Yang akun reguler itu yang ya deposit normal main $5.000 segala macam itu terpending akunnya gitu. Nah, sehingga terjadilah apa namanya dipisahkan gitu, dipisahkan mana yang melakukan reguler, transaksi reguler, maksudnya akun-akun reguler, nah, itu diduluanin gitu. Nah,
Saya kira mungkin isu yang terjadi itu ya karena itu kali. Mungkin kalau mau cepet ya udah Anda deposit aja, nanti dianggap reguler gitu, ditelepon gitu. Seperti itu kondisinya gitu. Tapi dari welcome bonusnya sendiri itu nggak ada gitu, nggak ada TNC-nya harus deposit gitu. Tapi karena memang apa ya tadi gitu. Jadi mereka melihat bahwa, ini ternyata kalau ada komplain dari nasabah reguler, saya kan nggak ada urusan sama welcome bonus, tapi ini klien-klien saya kenapa nggak dihubungin gitu? Kenapa nggak diiniin? Oh iya terpending, karena wakil pialangnya kan WP-nya, wakil pialang berjangkanya WP-nya itu sedikit gitu, maksudnya ya 5-6 orang gitu kan, nggak banyak gitu kan, jadi terganggu. Nah akhirnya mereka bilang ya udah nanti dipisahkan aja mana yang reguler, ya kan, nanti itu dipisahkan terus ditelepon. Nah jadi ada pemikiran di mereka, wah berarti kalau ini si mereka ini sudah KYC sudah selesai, dia top up, ya kan, itu dianggap reguler gitu. Nah nanti kan bagian finance beda lagi, bagian finance kan nggak paham. Pokoknya kalau kepala akunnya sekian atau dari link Pintarin itu welcome bonus, nanti udah ada akunnya langsung dikasih gitu. Tapi ada bagian lain lagi, bagian wakil pialang namanya, dia melihat, oh ini oh yang dianggap reguler nih, oh reguler nih dia udah top up nih, ya kan, udah saya telepon lah gitu. Karena tadi instruksinya kalau reguler, ya kan, dia udah KYC udah selesai, tinggal ke akun terus dia top up di kabinetnya ada uang dia sendiri, ya kan. Nah ini saya telepon lah gitu. Nah gitu-gitu. Jadi mereka bermain di situ gitu. Tapi kalau dari TNC sendiri itu nggak ada gitu. Ya, cuman kenapa masih lama? Ya memang lama karena apa namanya, antrian gitu. Itu sih permasalahannya gitu. Jadi kenapa ada isu berkembang, ya lihat aja sendiri TNC-nya gitu. Itu nggak ada. Makanya kita juga tidak menyarankan. Kita tidak bilang, oh Anda silakan aja. Enggak gitu. Tapi saya jelaskan gitu bahwa kenapa ada tiba-tiba apa namanya screenshot kayak WA atau teman yang ini. Nah, itu memang itu tadi teman-teman yang lain tuh yang dari apa ya istilahnya IB lain dari Sugi itu melihat peluang itu gitu. Nanti setelah Anda deposit tarik aja lagi uangnya gitu. Yang penting akunnya terbuka di telepon, ya kan? Sudah ditelepon kan masuk tuh welcome bonusnya. Terus WD aja uangnya kamu gitu, bukan uangnya yang welcome bonus. Itu bisa gitu. Dana nasabah yang masuk dana pribadi itu mau di WD tanpa syarat gitu. Itu bisa gitu. Jadi dia memanfaatkan celah itu gitu. Gitu. Jadi kalau teman-teman pakai trik itu ya ada kemungkinan berhasil gitu. Nanti sudah masuk uangnya, tarik aja gitu uangnya gitu. Tarik lagi gitu, langsung gitu. Jangan apa namanya kan nanti masuknya ke wallet. Welcome bonus juga masuknya ke wallet. Nah, teman-teman tuh internal transfer 1 juta atau $100 ke akun trading, yang 1 jutanya itu biarin aja di wallet gitu ya. Jadi biarin aja ya trading ya kan sekali langsung withdraw aja yang 1 juta itu bisa gitu. Jadi itu ada yang memanfaatkan trik seperti itu gitu karena dianggap itu regular gitu. Ketika selesai KYC approve ya kan lagi nunggu telepon di top up sama dia akunnya ya kan di top up sama dia kan itu belum dapatkan bonus tuh bagian WP kan nggak paham. Makanya ketika konfirmasi telepon itu bilang mau dapatkan bonus itu pasti ditolak langsung di reject karena WP nggak tahu ada welcome bonus. Jadi departemen itu beda-beda gitu. Departemen WP ya dia khusus konfirmasi KYC, ya kan konfirmasi telepon. Terus yang bagian keuangan yang ngurusin deposit withdraw. Makanya kan deposit withdraw nggak ada isu. Maksudnya yang udah profit segala macam itu kan diproses terus itu. Isu withdraw kan nggak ada. Sekarang kan isu yang ada itu hanya masalah isu pending yang panjang, nggak di telepon-telepon, KYC lama. Itu kan departemen yang compliance tuh yang jadi isu karena banyaknya antrian. Tapi kalau teman-teman lihat secara keseluruhan, yang withdraw kayak Bang Ray itu ya withdraw aja dia gitu. Ya kan sampai ada yang komen, kayaknya cuma ente doang nih yang withdraw gitu kan. Padahal ada lagi nanti yang kasih ini saya juga withdraw gitu kan. Gitu. Jadi departemennya beda-beda gitu. Ini departemen finance nggak ada masalah, nggak ada isu, withdraw semua diproses, ya kan. Terus WP juga nggak ngerti itu ada apa namanya ada bonus-bonus itu. Jadi makanya kalau teman-teman ditelepon jangan bilang, kan ada pertanyaan tuh, apakah Anda trading dengan dana sendiri? Nah, ada yang bilang, oh enggak, saya mau ngambil welcome bonus. Pasti otomatis di reject tuh. WP nggak paham itu. Dia nggak tahu karena dia ngikutin undang-undang.
Nah, compliance itu yang ngecek semua tuh akun-akun yang KYC, ya kan, segala macam. Nah, WP yang nelpon. Nah, itu dari seluruh departemen itu yang saya sampaikan tadi. Ada yang melihat IBA atau galeri yang lain dari Sugi itu, yang kayak di Medan atau di Surabaya atau di mana itu, dia melihat, oh ini ada peluang nih. Kita anggap aja klien kita dulu reguler, dia top up, setelah ditelepon, dapat welcome bonusnya, tarik uang dia, trading lah pakai uang bonus gitu. Nah, seperti itu gitu triknya gitu. Jadi bukan yang dibilang deposit baru dapat, enggak. Teman-teman coba aja deposit, ya kan. Tapi yang khusus buat yang sudah punya akun ya, maksudnya sorry, yang sudah request akun ya, yang KYC sudah lolos ya. Kalau KYC belum lolos kan nggak bisa deposit tuh. Yang sudah lolos, isi aja depositnya itu. Ya kalau takut tarik aja lagi gitu kan, kalau nggak ditelepon. Nah, maksudnya kalau teman-teman isi, ya kan, depositnya terus kalau mau cepat juga bisa pesanin ke CS-nya Pintarin, tolong dong bilang ini jalur reguler, ini mau request reguler gitu kan. Ya kemarin tuh Pak Beni tuh ada yang WA di awal-awal, oh saya nggak mau welcome bonus, saya mau trading biasa, tolong dong langsung ditelepon, padahal request tanggal 15 Oktober tuh, request KYC di situ, request akun di tanggal 15 Oktober langsung jadi akunnya. Terus saya bilang, kita kan kasih tahu nih, ini bukan welcome bonus, mau ini, ya kan? Akhirnya dapat akunnya, ya akhirnya dia bilang minta dong bonusnya, bonusnya tetap dapat karena daftarnya kan pakai link welcome bonus, ya kan? Link yang dari Pintarin itu kan ada code-nya welcome bonus, itu maupun regular atau enggak itu tetap dapat karena si bagian finance-nya tuh ngelihat, oh ini akun yang 1061 berarti welcome bonus diisi sama dia gitu, ya kan? Nah kalau WP kan ngelihat, wakil piala ngelihat, oh ini ada depositnya nih, berarti saya telepon dulu karena reguler. Nah gitu-gitu, jadi beda-beda orang. Jadi mereka tuh saling nggak paham kan, departemen masing-masing kan prosesnya. Jadi ya nggak bisa dikelabui gitu istilahnya. Saya bilang sih bisa dikelabui gitu. Jadi itu gitu. Jadi menjawab isu yang terjadi itu, mereka menggunakan trik itu. Jadi dia top up, ya kan, masuklah jalur reguler, dianggap tidak ngambil welcome bonus. WP kan nggak paham itu ada welcome bonus segala macam, itu dia nggak paham. Oh ini jalur reguler nih. Ya udah ditelepon sama WP, ya kan, lolos, approve akunnya. Finance lihat, ini ada akun 1061 udah approve. Saya kasih bonus lah gitu kan. Nah baru setelah itu teman-teman withdraw yang 1 jutanya, spread, dapatlah bonusnya gitu. Ya seperti itu sih ya yang terjadi sekarang. Nah, cuman kalau kita sendiri memang dari kemarin itu ketika pertemuan itu meminta untuk mempercepat KYC dan penelponan. Cuman ya itu kondisinya seperti itu sekarang yang terjadi di apa namanya di pialang tersebut gitu. Gitu sih Pak Beni. Mungkin teman-teman mau sharing-sharing cerita apa Tapi boleh gitu. ini Pak, ada beberapa klien itu di reject Pak, bahkan di blacklist katanya. Itu gimana Oh, tuh? ya jadi begini ya teman-teman ya. Di pialang lokal itu ada namanya nasabah yang dilarang ya. Nasabah dilarang itu udah ada, kayak mungkin teman-teman pas ngisi KYC itu, apakah Anda anggota apa, punya saudara di pengadilan atau Anda kerja di pengadilan, kerja di Bapepti, ya kan, di kementerian eselon 3 ke atas itu tidak boleh. Itu undang-undang, tidak boleh masuk ke perdagangan berjangka untuk pialang ini. Kalau Anda mau langsung ke bursa, silahkan, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau pialang tidak boleh, ya kan. Itu. Nah, terus yang kedua, apa namanya, ada Nasabah lain. nasabah yang tidak layak, ya. Jadi kalau teman-teman itu karena ini termasuk KYC ya. Sekarang KYC itu sekarang udah dipercepat nih. Apa namanya, udah lumayan cepat saya perhatiin. Jadi kalau data teman-teman itu sekarang tidak layak, ya, tidak layak itu kebanyakan pertama di clue-nya, pertama di pertanyaan apakah Anda memiliki investasi, pernah berinvestasi. Teman-teman sebisa mungkin jawab iya, ya kan? Nanti kan ada pilihan properti, emas, ya kan? Atau apalagi kripto. Teman-teman isi aja beli emas gitu misalkan, di emas gitu kan. Terus apakah teman-teman ada jawab pertanyaan lagi, pernah trading? Iya aja jawab. Terus masukin di mana pialangnya perusahaannya. Masukin aja Monex, ya kan? Atau EBS atau Finex, masukin aja, gitu kan? Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua di pekerjaan. Nah, itu di pekerjaan itu tidak apa ya? Saya kira si WP itu tidak sampai datang ke kantor teman-teman gitu, ngecek bener nggak gitu. Jadi diisi aja karyawan swasta,
staf apa gitu kan, staf admin misalkan. Atau kalau bikin wira swasta itu kan berarti punya usaha. Jabatannya jangan staf gitu, tapi pemilik, owner. Udah. Terus ada pertanyaan alamatnya gimana? Aduh, bikin aja alamatnya di mana gitu. Emang dia datang ke situ. Ya kan di ruko apa gitu kan. Nomor teleponnya ya bikin aja kalau di Medan misalnya 061 sekian sekian sekian. Emang dicek kan enggak? Udah buat aja gitu. Udah. Nah, sekarang kalau pekerjaan itu tidak sinkron ya kayak misalkan kemarin ada yang bikin apa ya? Kayak petani gitu. Itu sekarang di reject. Jadi di blacklist. Jadi KTP itu nggak bisa dipakai lagi gitu karena memang itu termasuk nasabah tidak layak. Undang-undang melarang nasabah yang tidak layak dengan profesinya tidak istilahnya tidak sinkron, maksudnya belum cocok lah untuk trading, itu sama undang-undang dilarang, tidak boleh gitu. Termasuk juga pelajar dan mahasiswa. Jadi kalau KTP-nya pelajar atau mahasiswa yang penting umurnya di atas 21 misalkan 22 itu bisa gitu. Tapi masukin pekerjaannya, bilang aja nanti saya udah kerja gitu, nggak ada, itu kan KTP saya buatnya dulu waktu saya masih ini. KTP kan berlaku seumur hidup gitu. Jadi itu waktu dulu saya belum update KTP-nya gitu. Gitu. Jadi juga nggak usah apa ya? Iya tuh ada yang bilang, "Wah, apa perkara kerjaan saya diisi tukang roti," katanya. Ya, boleh dibikin tukang roti, buat aja pengusaha roti gitu, wira swasta pemilik, ya kan? Nama perusahaannya apa? UD Roti Jaya misalnya, usaha dagang roti Jaya, gitu. Kan nggak bohong gitu kan? Maksudnya nanti cita-citanya pengen punya usaha dagang, punya PT, punya CV kan gitu. Jadi jangan apa ya? Nanti saya bilang terlalu jujur, ini jadinya bohong, bukan maksudnya dibuat seolah-olah kita itu ya memang layak gitu, gitu. Jadi pengisian data pekerjaan. Ya, selebihnya sih kalau masalah rekening, foto apa segala itu kan masih bisa direvisi. Nah, ini yang benar-benar nanti ditolak itu adalah ketika teman-teman itu isi eh, pengalaman investasi tidak ada, ya kan? Teman-teman harus pilih ya, ada pengalaman investasi ya. Isi aja properti misalkan. Properti ya perumahan kan, ya bilang punya rumah gitu, rumah mertua kan bilang anggap aja itu jadi investasi kan. Properti atau emas atau diisi itu terus atau deposito ya kan, masa deposito kan kita punya uang di rekening kan bilang aja itu deposito kan, nggak ditanya juga itu. Terus apakah teman pernah trading? Iya. Nama perusahaannya isi aja Monex, FBS atau Nah, apa kek, Hotporex atau apa kek gitu ya kan. Itu boleh gitu, nggak ada masalah gitu. Dia kan nggak tahu, itu kan broker sebelah gitu, dia kan nggak tahu, maksudnya nggak tahu kita benar-benar trading di situ atau enggak gitu. Nah terus di pekerjaan ya pilihannya antara dua aja sebenarnya, tinggal karyawan swasta sama nggak ada misalkan bikin aja alamat teman tinggal. Kalau wira swasta bikin pemilik atau owner, bikin nama apa, nggak usah bikin PT, UD atau C, itu pasti lulus kalau kayak gitu gitu. Jangan sampai iya Pak, ini ada pertanyaan nih Pak. ya, Berapa jam atau besok langsung di-approve tanpa antrian itu gimana itu? itu yang saya bilang tadi, nganggap jalur reguler. Jadi dia seolah-olah tidak mau mengambil bonus, dia mau jadi nasabah biasa Ya, gitu. ya, 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 Ya ya. itu bisa, Saya kemarin kena 1-0. Pak, saya mau bisa. depo. Tolong dipercepat, 1 jam kelar. Akhirnya Ya itu jadi 1 jam depo Pak. kelar. Jadi Ya depo Pak. Enggak Pak. Nanti lihat-lihat dulu. gitu. Itu bisa, teman-teman bisa. Bahkan dari KYC pun bisa sebenarnya. Tapi yang penting datanya bagus ya. Maksudnya data bagus itu pengalaman investasinya oke, terus pekerjaannya oke, ya yang saya bilang tadi karyawan swasta atau wira swasta, data alamat kantornya ada, dibikin di gedung mana, di ruko mana, terserah deh. Ya kan nomor teleponnya diisi, jangan nggak diisi, jangan disamakan dengan nomor kita, ya kan. Terus udah oke, kita cek. Nah, nanti kita bisa sampaikan, ini nasabah reguler, gitu kan. Walaupun pakai link welcome bonus dia nggak tahu tuh, ya kan. Nanti setelah selesai KYC-nya atau bahkan transfer dulu atau gimana nggak tahu deh, ya kan. Ini nasabah reguler nanti dipisahin. Setelah itu selesai KYC-nya, request akun,
teman-teman top up tuh, top up, ya kan? Nanti saya bilang ini nasabahnya udah top up nih, tolong di ini dia mau trading, gitu kan? Udah nanti masuk top upnya ditelepon langsung hari itu juga, ya kan? Hari itu bisa ditelepon tuh hari itu juga, atau paling lama besoknya tuh, ya kan? Udah nanti teman-teman diamin aja tuh akunnya, ya kan? Diamin, nanti masuk tuh welcome bonusnya, karena orang finance ngecek, oh udah ada ini, udah masuk gitu kan? Nah, udah ada masuk apa namanya akun, udah ada akun 1061 nih kan, dah besoknya gitu. Bisa satu hari bisa jadi, NDP-nya ya masih lanjut atau sudah berakhir sebenarnya, Pak? masih lanjut, NDB masih lanjut, masih ada, NDB masih lanjut gitu. Cuman tadi yang saya ceritakan tadi, ya kondisinya seperti itu, ya kan. Apa namanya, depo itu apa jadinya, kayak pancingan kayaknya, jadi pancingan gitu untuk memancing eh, itu, karena dianggap bukan bukan prioritas ya, jadi klien reguler, ya kan. Klien reguler kan apa namanya, nggak ngikut welcome bonus. Jadi kemarin dari hasil meeting di hari Jumat itu bahwa kalau nasabah reguler kan teriak nih, kita nggak ambil bonus, kenapa kita diperlama, kita kan harusnya nggak ikut antrian itu, gitu. Kita kan bukan jalurnya welcome bonus, kita nggak ikut antrian itu, tolong dong kita dipisahin antriannya sama yang ini gitu, sama yang welcome bonus. Nah disepakatilah, ya udah yang reguler jalan sendiri, ya kan nggak banyak gitu. Nah itu yang kemarin yang terjadi saat ini, beberapa hari ini bilang suruh deposit deposit. Nah cuman memang IB lain dari Sugi itu tidak menjelaskan secara detail, cuman dia bilang mau simpel aja, mungkin karena banyak kliennya. Pak deposit aja Pak, nanti itu cepat gitu. Yang deposit itu adalah dianggap nasabah reguler, nasabah yang tidak mengambil welcome bonus gitu. Nah, tapi ketika Anda deposit, ya kan, setelah QC selesai, ya kan, atau dari sejak awal Anda bilang ke CS Pintarin, tolong dong ini dibilang nasabah reguler, bisa tuh kita bilangin biar selesai QC-nya hari itu juga. Ini nasabah reguler gitu kan. Nah, setelah QC-nya selesai, Anda yang saya bilang tadi, teman-teman top up, ya kan, ditelepon tuh kan pasti kan, oh ini nasabah reguler nih, top up kan, ditelepon nih, ya kan, dapat akunnya approve. Kalau akunnya udah approve, finance akan lihat, wih ada akun 1061 nih, di approve, udah di approve nih, diisilah sama dia bonusnya, ya kan. Lalu teman-teman silahkan mau trading sekali atau mau tarik langsung deposit teman-teman, karena dana pribadi teman-teman itu kan punya teman-teman, tetap bisa keluar gitu, nggak ada hubungannya sama welcome bonus gitu. Nah Berarti ditarik aja silakan, ya kan, baru trading pakai bonus sebelum bisa. entry posisi, welcome bonus masuk, tarik aja dulu dana ya kan, Pak? Takutnya nanti dia ke Iya, plotting, dananya nyangkut silakan ya, Pak aja. ya? Enggak. Saya udah pastikan kemarin. Kalau misalkan kondisinya seperti ini ya, dana deposit masuk 1 juta, terus dia deposit pribadi ya, terus dia ditelepon, masuk nih bonusnya, selesai ditelepon kan, disetujui, masuk nih bonusnya 1 juta, 2 juta nih, dia kirim 1 juta ke wallet, terus dia trading, sisa 50 di akun trading, $50, di wallet ada 1 juta, di akun trading $50, 1 juta tetap bisa Oke. ditarik, Terus nggak ada Pak, masalah. Jadi yang uang pribadi tetap dianggap terus uang ini Pak. pribadi, itu tetap bisa kita tarik karena itu uang kita Oke, ini pribadi gitu. Yang bonus ya ada bonus gitu. pertanyaan, mohon konfirmasi Pak. Apakah isu yang berkembang tentang syarat WDNDB terkini harus memenuhi lot tertentu valid? Jika memang valid, lalu bagaimana kita pakai trik akun depo agar terkesan nasabah reguler, lalu misal kita WD nilai depo, apakah terpengaruh dengan syarat lot? Jadi gini ya, itu bukan isu ya, itu kan udah disebar tuh. Dapat email pun, yang udah ini harusnya dapat email, itu udah TNC bahwa withdraw profit ya, withdraw profit itu harus 2 lot. Nah itu TNC terbaru, harus 2 lot. Setelah 2 lot baru bisa withdraw profit. Kalau withdraw bonusnya itu 2 lot dan 30 hari, ya kan? Kalau dalam 30 hari tidak capai 2 lot, sisa bonus ya, kita sisa bonus diambil. Sisa $30 dibatalkan mereka. Tapi kalau dalam 30 hari 2 lot tercapai itu, ya kan, sisa bonus $50 atau apa, itu apa namanya, tidak diambil, tidak dibatalkan. Nah, berkaitan tadi dengan cara trik seperti itu, tadi saya sudah sampaikan, dana pribadi ya tetap milik teman-teman gitu. Jadi maksudnya gimana? Ketika teman-teman masukin 1 juta, bonus masuk 1 juta,
Pokoknya jatah teman-teman itu boleh withdraw untuk dana pribadi teman-teman itu 1 juta gitu. Jadi misalkan masuk 1 juta, ya kan deposit 1 juta pribadi, lalu dikasih bonus 1 juta. Nah, teman-teman trading nih, misalkan 2 jutanya teman-teman pindahin nih ke akun trading. 2 jutanya teman-teman loss nih 1 juta, tinggal 1 juta nih. Loss 1 juta tinggal 1 juta. Nah, yang 1 juta uang teman-teman itu masih bisa ditarik gitu. Karena itu uang pribadi gitu. Misalnya sisa tinggal $170, itu kan sama dengan 1.700.000 ya, karena rate-nya 10.000. Nah, yang bisa ditarik berapa? 1.770.000 tidak bisa ditarik kalau belum 2 lot gitu. Jadi nggak akan nyangkut, uang pribadinya tidak akan nyangkut gitu. Gitu. Oke. Uang Berarti pribadi itu dengan tidak akan kata nyangkut, lain tidak akan. profitnya bisa langsung di WD, Pak. Nggak ada syarat lot ya. Kok profit? Profit tetap bisa harus di WD, harus ada syarat lot. Oh, profit juga ada Kok syarat profit? lot sekarang ya? Iya, profit itu di WD setelah capai 2 lot sekarang. Profitnya. Profitnya, Ya, kemarin profitnya kalau kemarin kan enggak, Pak. Profit bisa langsung WD. ada TNC yang terbaru Setelah kan dua ada tuh lot di baru share bisa di di WD ya. TNC. Ya, jadi akun yang dibuka aku yang terima bonus sejak tanggal 3 Oktober itu kena TNC ini. Yang terima bonus welcome bonus NDB di 3 Oktober ya kan masuk ke wallet itu kena TNC ini. Tapi yang di sebelum itu nggak kena. Misalkan 1 Oktober 29 September itu nggak kena TNC ini gitu. Gitu. Jadi itu tadi triknya teman-teman bisa menyamar menjadi nasabah reguler. Nasabah reguler itu apa? Nasabah reguler itu yang memang mau trading pakai dana sendiri, ya kan? Deposit pakai dana sendiri, tapi ingat dengan deposit dana sendiri itu, kalau teman-teman dapat daftar dengan link Pintarin yang ada welcome bonusnya itu, nanti walaupun teman-teman deposit pakai dana sendiri, tetap akan dikasih bonus oleh finance karena kerja mereka terpisah, orang finance sendiri, orang WP sendiri, orang compliance sendiri yang ngecek-ngecek KYC tersendiri. Jadi mereka sering nggak paham nih. Gitu. Tapi teman-teman menyamar, daftar, ya kan? Terus bilangin ke CS-nya Pintarin, bilangin dong, ini saya mau jadi nasabah reguler, saya mau top up, tolong dipercepat, gitu. Nah, nanti setelah KYC dipercepat, ya kan? Lalu teman-teman masukin tuh 1 juta, ya kan? Nah, setelah masukin 1 juta, KYC selesai, masukin 1 juta, request akun MT4, langsung tuh ditelepon hari itu juga. Paling lama besok tuh, ya kan? Setelah ditelepon, dapat tuh approve kan akun MT4-nya. Nah, orang finance tuh nggak ngerti tuh, udah telepon WP dia nggak ngerti. Oh, ini dia lihat 1061, kepala 1061, udah ada akun baru. Dikasih bonus sama dia. Ini akun ini belum dapat bonus, dikasih bonus sama dia. Ya kan? Nah, terus teman-teman withdraw aja uang teman-teman itu, tarik yang 1 juta tadi. Ya kan? Dapatlah bonusnya. Itu 1 hari triknya bisa dapat. Oke. Bukan berarti untuk dapat welcome bonus atau NDB harus deposit, itu bukan itu. Nggak ada TNC itu. Tapi itu trik menyamar menjadi nasabah reguler. Oke. Gitu. Ini ada, Pak. Dia sudah request akun dari 1 bulan lalu, tapi akunnya statusnya proses. Dan sekarang bonus 1 jutanya expired. Kalau itu kan kemarin udah disampaikan, kalau yang buat expired jangan khawatir. Selama teman-teman belum dapat akun real, dia expired nggak apa-apa. Nanti pas akun real dapat, ya kan? Pas akun realnya dapat, langsung masukin lagi bonusnya. Nah, saya mau top up, gitu kan? Mau top up biar KYC dipercepat, ya kan? Atau kalau udah punya akun MT4 sebenarnya top up aja 1 juta. Nanti bilang ke live chat Pintarin. Max WD nggak ada ya, nggak ada Max WD. Ini bonus legit banget nih bonusnya ini. Nggak ada Max WD, nggak ada deh pokoknya Max WD, ya. Jadi kalau teman-teman yang udah punya akun MT4 malahan enak tuh yang udah request tuh, ya. Yang proses tadi kirim aja emailnya. Kalau masih proses statusnya kirim ke sini deh, ke sini biar dicatat. Yang proses ya itu kayaknya kalau statusnya proses tuh ada masalah tuh. Dia statusnya harus pending, nggak boleh proses. Keterangan di situ harus pending, jangan proses, ya. Proses depo biasanya berapa lama? Depo 24 jam, masuknya instan. Ya, maksudnya instan, maksudnya cepet lah. 10 menit mungkin paling lama ya kalau depo. Nah, tapi perlu diingat, jam waktu WP nelpon itu adalah jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Sampai jam 8 atau jam 9 malam. Nah, kalau teman-teman mau pancing malam ini,
jam 10 nanti top up, masuk deponya, tapi nggak akan ditelepon malam ini, pasti besoknya gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Apa namanya? Pak, ada pertanyaan ini. Hmm, Ketika akan deposit, artinya dia mau jadi klien reguler nih, nyamar. hmm. Tapi ketika ditelepon sama WP, gagal tuh, di reject. Apa dana deposit akan di-refund? Jika di-refund, berapa lama Kan prosesnya? dana deposit kan di wallet tuh bisa diproses withdraw, ditarik. Pada saat ditelepon pun, lagi ditelepon nih, teman-teman lakukan withdraw, bisa. Kan ada menunya, tinggal di withdraw aja. Mana ada, bukan di refund itu istilahnya, di withdraw. Ya kan? Atau misalkan udah deposit 1 juta, terus masih juga lama ditelepon udah 3 hari, withdraw aja uangnya, bisa kok. Kan walletnya kebuka, bisa diklik withdraw gitu. Itu diproses sama finance, nggak ada masalah itu malah. Gitu. Jadi ya itu tadi, untuk supaya Anda tidak di reject ketika ditelepon, yang kemarin pakai trik yang kemarin, SS akun demo, ya kan? SS akun demo upload di bagian dokumen tambahan. Udah. Terus teman-teman tuh harus betul-betul bisa jawab, jangan dibisikin. Banyak loh yang dibisikin. Jadi pas ditanya apakah sudah pernah trading, udah coba akun demo, dibisikin nanti udah bilang udah gitu kan. Terus kedengaran sama WP-nya tuh, ya udah di reject. Maunya jangan gitu, udah. Terus harus tegas jawabnya, udah. Terus di mana? Langsung aja bilang Euro USD gitu. Ya kan? Jangan dibisikin gitu. Kalau dibisikin, waduh, repot kita, itu banyak di reject gara-gara dibisikin gitu sama ada orang di belakangnya, itu nggak layak, jadi jatuhnya nasabah tidak layak. Makanya upload screenshot akun demo di kabinet, nanti pending lagi, enggak, itu kalau selain selain dokumen buku tabungan, foto KTP sama foto selfie, itu walaupun dia statusnya pending, nggak apa-apa, itu nggak ini lagi, nggak KYC lagi, nggak ada masalah gitu. Jadi trik malam ini adalah Anda menyamar jadi nasabah reguler. Itulah trik malam ini gitu. Untuk dana deposit Anda, kapan bisa ditarik? Kapan aja bisa ditarik gitu. Karena kan walletnya bisa diklik withdraw gitu. Gitu. Jadi yang penting mancing aja nih supaya apa namanya ditelepon. Nah, apakah ini menjadi syarat untuk dapat welcome bonus? Tidak, ya kan? Syarat welcome bonus tidak ada, harus deposit. Nah, untuk jalur normal, maksudnya jalur yang bonus, yaitu antrian sangat panjang gitu. Jadi ada yang mulai memainkan trik ini gitu, IB lain, cabang-cabang lain. Tapi mereka nggak smooth, maksudnya nggak jelaskannya secara keseluruhan. Jadi seolah-olah itu dianggap harus deposit gitu. Padahal tidak seperti itu gitu kenyataannya. Gitu. Ini ada yang bilang, Pak, ini KYC aja belum di-approve tuh gimana, Pak? Yang tadi kalau KYC belum di-approve, menyamar, nyamar, tapi data KYC-nya harus rapi ya, yang tadi yang saya bilang mengenai investasi, karena sekarang mereka udah ketat loh. Kalau kalau itu tidak layak jadi nasabah, ya isinya sembarangan sama data Anda, apakah sudah pernah investasi, Anda jawab tidak, terus atau isinya asal-asal, itu di reject sekarang. Kalau sudah di reject, di blok, tidak bisa lagi gunakan KTP itu, ya. Jadi KYC-nya harus cantik, harus bagus datanya, diisi ya, saya apakah investasi, ya isi aja apa, properti misalkan, deposito, ya kan, atau emas, beli emas. Terus apakah pernah trading? Ya, bikin aja perusahaannya apa, Monex, EBS, apa namanya, atau Indodax atau apalah, atau IC Market, boleh lah gitu, ya kan. Terus pekerjaan itu pilihan 2. Kalau nggak karyawan swasta bikin posisinya yang jelas, staf admin misalkan, staf admin, staf marketing. Kalau kantornya di mana nggak ada, ya bikin aja ruko mana gitu. Nomor teleponnya masukin aja kode area nomor telepon di situ, 038 berapa gitu, kan nggak dicek gitu ya. Ya. Terus alamannya kan gampang, lihat gedung mana isi aja gitu kan. Nah, terus kalau wira swasta wajib owner ya, karena wira swasta itu kan pengusaha, masa pengusaha dia staff gitu. Tapi owner, posisinya sebagai owner. Namanya apa, nama perusahaannya? Diisi aja usaha dagang apa gitu kan. CV ini, CV Maju Jaya, usaha dagang apa gitu, misalnya singkong, usaha dagang singkong maju gitu kan, diisi aja gitu, dan diisi alamat yang ini. Nah itu nanti kita bisa dari CS-nya si Pintaran bisa menyampaikan, oh ini mau reguler nih nasabah ini, biar KYC dipercepat, bisa. Tapi nanti setelah itu teman-teman yang itu saya bilang top up, ya kan, top up dan pancing lah tadi supaya hari itu juga ditelepon. Setelah ditelepon atau pada saat ditelepon pun, ya gitu, masuk kering 021 nomor sekian, oh ini telepon, langsung aja request withdraw
ya kan? Ya, ini ada yang komen Bang Roni Wong. Kalau depo Hmm. itu namanya bukan NDB lagi, tapi bonus deposit. Inilah Tuh Anda nggak terkadang dengar dari awal, Anda masuk jam ya berapa? Saya orang bilang, tidak memahami situasi ya ya, begitu. Anda Ya, tidak Reni. memahami situasi itu seperti ini. Jadi saya bilang, pada saat saya meeting di hari Jumat, mereka sampaikan klien klien reguler yang tidak peduli akan bonus, yang mau trading pakai dana sendiri, itu komplain karena sama WP atau sama compliance, departemen compliance dan WP itu dianggap satu antrian. Nah, klien komplain, jadi sekarang tuh dipisah, dipisah dalam arti kata uh, yang nasabah reguler yang tidak mau ambil bonus ya itu antriannya beda sama yang ambil bonus gitu. Jadi dipisah ya kan. Nah, yang mau ngambil bonus antriannya panjang, yang reguler tidak. Nah, yang reguler inilah kita mau menyamar teman-teman itu masuk jadi nasabah reguler gitu. Ya kan? Kalau teman tadi katanya kalau NDB itu kalau deposit bukan NDB, ya udah teman-teman nggak usah ngambil, nggak usah deposit, nggak apa-apa, tetap bisa kok. TNC tetap, cuman antriannya panjang gitu. Itu aja. Itu bedanya. Saya hanya ngasih tahu IB lain Sugi atau galeri lain dari Sugi itu mulai membilangkan suruh deposit gitu. Suruh deposit tapi dia tidak menceritakan secara keseluruhan. Maksudnya itu Anda deposit biar Anda dianggap nasabah reguler. Itu maksudnya gitu. Nah, tapi saya tidak apa namanya tidak buka ini pokoknya ini tidak bukan TNC, deposit ini bukan TNC, tapi ini hanya supaya Anda dipisahkan antriannya dari antrian reguler sama antrian sebagai yang ambil bonus gitu. Seperti itu. Kalau yang ambil yang reguler itu sekarang itu antriannya kosong, tidak ada antrian itu ya kosong, benar-benar ya cuman cara deponya gimana? Masuk ke wallet. Di wallet itu ada menu deposit, masuk ke menu funding, terus pilih deposit gitu. Ada tuh di situ menunya. Masuk ke wallet ya. Tapi kalau KYC-nya belum, ya nggak bisa deposit. Live chat ke CS Pintarin, sampaikan, ini saya tolong dong dibantu, saya mau ambil antrian di jalur reguler gitu ya. Jadi sama CS-nya Pintarin pun ngomong aja terus terang, jangan sembunyi-sembunyi gitu, biar kita tahu gitu memperjuangkannya. Saya mau ini nih mau dimasuk antrian reguler nih gitu. Tolong dong dibantu gitu. Nah, biar dipercepat juga KYC-nya seperti itu. Ya, Gitu. ini Pak, nomor telepon dari pihak Sugi sesuai yang di-share pada APK Pintarin ya. Soalnya tadi nomor berbeda tapi mengatasnamakan Sugi. Ya, iya betul yang sesuai di APK itu. Tadi nomornya berapa ya yang nelpon? Mungkin IB-nya kali atau Ya, eh, kalau dari nomornya GSM itu biasanya cabang atau branch itu atau IB. ya itu ya mengatasnamakan ya begitulah gitu. Itu ada pertanyaan lagi tuh apa tuh? Apakah depositnya ada minimalnya? Di Sugi kalau pembukaan akun kalau top up ya, kalau top up selanjutnya itu minimal $10. Top up selanjutnya. Kalau pembukaan akun itu 1 juta minimal, $100, 1 atau 1 juta gitu. Tapi kalau nanti mau top up tambahan itu cuma $10 gitu. Ya, ini Lagi KYC Pak, belum Pak. Ini banyak laporan KYC Pak, belum Pak. reguler, ini ada yang bilang nih yang Pak Subandi nih, kalau sudah KYC tapi belum telepon, buat aktif akun tempat triknya supaya cepat. Nah, tadi saya udah jelasin, Anda nyamar jadi nasabah reguler, lakukan top up, ya kan, deposit awal, lakukan deposit awal 1 juta, ya kan, terus nanti Anda akan dimasukkan, jangan lupa chat Pintarin CS-nya, ya, nanti bilang, saya udah top up nih, saya udah top up ke wallet, tolong dong dibilangin saya nasabah reguler, mau ini mau apa mau trading gitu. Dibilang mau trading, udah nanti langsung tuh masuk ke antrian reguler dibantu sama CS-nya Pintarin. Nanti Anda langsung ditelepon hari itu juga atau paling lama besoknya gitu. Ya kan? Nah, setelah Anda ditelepon, tarik tuh langsung uangnya yang tadi deposit Anda karena prinsipnya deposit pribadi itu milik pribadi, tidak boleh dihalangi di withdraw. Ya nggak ada syarat-syarat withdrawnya. Deposit pribadi. Walaupun misalkan teman-teman masuk deposit 1 juta terus bonus masuk terus teman-teman pindahkan 1 juta di akun trading lupa nge-withdraw uang pribadi teman-teman dan welcome bonusnya habis, uang 1 juta teman-teman itu tetap dapat ditarik gitu. Jatahnya 1 juta itu bisa ditarik pokoknya.
gitu. Karena itu memang uang teman-teman auto deposit gitu. Ada lagi yang bertanya nih? Eh, akun sudah request, cara kasih tahu top up-nya Di gimana? funding, Om? di funding, masuk ke kabinet, menu funding, nanti ada wallet LDR, IDR, top up aja, klik deposit kayak kayak broker biasa, kayak di broker-broker lain, klik aja gitu. Gitu. Jadi barangnya itu sekedar pancingan aja, Pak Seperti ya. itu. Iya, pancingan. Jadi kalau udah kering handphone teman-teman, langsung withdraw aja itu uangnya, bisa kok. Gitu. Karena itu kan memang uang teman-teman, bukan uang dari mana-mana gitu. Ini ada Adi Bonco, apa pertanyaannya ya? Ketimpa. Halo? Type, saya yang KYC udah approve dan nunggu MT4. Daftar. Tidak via Pintarin. Apa bisa menggunakan trik ini? Dia bukan dari Pintarin. Ini bisa. Jadi kan tetap nasabah reguler kan bisa dari mana aja. Bisa. Cuman link yang eh, Mas Andi Boncu itu linknya apakah akun itu mendapatkan akun bonus atau enggak, saya nggak tahu ya. Gitu. Karena kan ada juga memang link reguler. Kalau akun itu link reguler, ya dia nggak dapat bonus gitu. Nah, bisa trik ini memang bisa karena nasabah reguler sekarang sama mereka ya tetap apa namanya antrian berbeda gitu. Kalau withdraw apa ada potongan, Pak? Nggak ada. Yang penting withdraw-nya menggunakan bank yang ada di Sugi. Sugi kalau nggak salah dia pakai apa ya? BCA Mandiri, saya lupa ada beberapa. Nah, kalau teman-teman withdraw misalkan BRI, Suginya nggak punya BRI, pasti dipotong biaya pengiriman biasanya. Gitu. Kalau potongan yang lain nggak ada. Gitu. Berarti kalau untuk informasi kelanjutan ke adminnya Pintarin ya, Om, CS ya. Apakah Ya, yang ikut Zoom malam ini diprioritaskan untuk mendapatkan telepon? Kalau Anda nasabah reguler ya prioritas. nggak ada nasabah prioritas loh. Itu nasabah reguler bukan prioritas. Nggak ada. Reguler, sorry. Nggak ada Pak, karena antrian udah panjang banget nih, ya kan? Eh, apa namanya panjang banget antrian yang welcome bonusnya ini. Total kalau nggak salah udah sampai 15.000 yang request welcome bonus. Tidak hanya dari Pintarin ya, dari keseluruhan Sugi itu udah sampai segitu banyak. Jadi silahkan apa namanya nggak deposit masuknya ke wallet ya, bukan ke akun trading. Akun tradingnya belum approve nggak bisa masuk ke situ gitu. Nggak ada Pak, itu siapa itu? Zoom itu yang Zoom yang dulu, Zoom yang dulu. Zoom yang sekarang nggak. Ini kita hanya saya Zoom hanya yang mau Zoom membeberkan. yang pertama kemarin dengan pihak Sugi. Tapi Ya, banyak yang sudah ditelepon, banyak yang nggak ngangkat. Ada juga beberapa ngubungin saya minta ditelepon ulang, kita kasih telepon ulang, nggak ngangkat juga. Alasannya itu lagi di toilet segala macam gitu. Mas Galang tanya, deponya mesti 1 juta. Sebenarnya walletnya itu deponya tidak mesti 1 juta sebenarnya. Bisa Anda top up. Tapi saya tidak tahu apakah itu nanti dianggap reguler atau enggak. Gitu. Kalau tidak deposit, kalau depositnya di bawah 1 juta. Tapi boleh dicoba, coba aja 900.000, 800.000 gitu. Gitu. Kalau kuota bonus, nah saya udah tanyakan kemarin waktu di hari Jumat, mereka sampaikan masih ada. Tapi sebagai informasi, ini sudah sampai 15.000 yang request pakai link welcome bonus. Nah saya tanya, udah habis belum kuotanya? Mereka nggak sampaikan, tapi mereka bilang masih ada. Saya bilang, apakah kemungkinan sampai akhir tahun masih ada? Masih, mereka sampaikan seperti itu. Gitu. Berarti top up rate 10.000 ya, top up withdraw rate-nya fix rate 10.000 ya. Fix rate 10.000 nggak ada ini selisih kurs, tidak ada. Kalau Anda pakai BCA nggak ada potongan sama sekali. Terus kalau bisa pakai rekening yang ada di Sugi. Sugi ada BCA Mandiri, saya lupa apa ada lagi, ada bank lain ya. CMB, Hah? CMB. CMB kalau nggak salah ada tuh. Nah itu nggak kena potongan. Nah kalau yang tidak ada, tidak sama banknya, takut saya kena potongan biaya pengiriman. Tapi potongan yang lain nggak ada. Rate-nya fix Oke. rate, ya gitu. Jadi isu-isu yang berkembang, kenapa kita tidak sampaikan di sosial media mengenai trik ini? Susah Pak, panjang. Nanti langsung disangka para netizen ini, netizen kita ini kadang-kadang dibilang pintarin, mintarin ya. Jadi nanti digoreng isunya gitu. Makanya kita diam aja deh, kita nggak ngomong. Ya kalau mau ya ini kita ngobrol bareng-bareng di sini, kita jelasin ada trik jalur reguler. Nanti kalau jelasin pakai tulisan tuh wah udah langsung udah
ngomongnya udah kemana-mana. Wah, ini sama aja deposit segala macam. Enggak. Itu Anda, saya bilang, gitu di kring telepon Anda 021, Anda tandai nomornya udah Anda save, gitu kring, withdraw aja langsung dari wallet, ya kan? Jadi nggak sama dong, beda, ya kan? Nggak sama dengan apa namanya, harus ada deposit, enggak gitu. Jadi itu mancing supaya Anda dipindahkan antriannya gitu. Apakah tak nyangkut balance di wallet Om karena akun belum ada? Enggak. Yang sekarang udah KYC approve, ya kan? Coba aja deposit, udah pagi ya, jangan malam ini. Pagi, misalnya kalau mau langsung deposit terus 10 menit kemudian withdraw aja, ya. Yang masih pending nih akunnya, mau nyoba-nyoba, mau ngetes-ngetes aja. Deposit 500.000 misalkan, terus withdraw aja lagi 10 menit kemudian withdraw lagi, bisa kok, nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah, nggak nyangkut, gitu. Apakah depo harus pakai berita? Nggak apa-apa, pakai berita boleh, deposit akun nomor sekian, 1061 sekian, boleh. Nggak ada masalah. Ya, boleh pakai berita. Apa punya saya udah 1 bulan, sudah approve, tapi belum ditelepon. Bisa. Yang udah 1 bulan mau pakai trik ini juga bisa. Jangan lupa chat CS Pintarin. Biar CS Pintarin langsung bilang, ini udah top up, uangnya udah ada di wallet, mau trading, tolong dong ditelepon. Gitu. Sama CS Pintarin pun ngomongnya terus terang aja bilang, tolong Ya. dong saya udah top up, tolong dong dimasukin jalur reguler, saya mau ngambil bonus, bilangin masukin antrian reguler, bisa kok gitu. Seperti itu. Antrian panjang, tapi saya sudah ditelepon ID-nya, katanya Kamis Jumat lalu akan ditelepon. Apakah itu akan masuk antrian yang lama lagi? Ah, kayaknya sih udah berubah deh antriannya, udah entah gimana gimana, saya udah ampun deh sebenarnya. Saking banyaknya ya. Udah ampun. Iya betul, itu nomor nomor segi itu yang ngirim Muhammad. Oh, itu Muhammad Apriansa itu benar gitu. Ya, akun masih pending. Belum ditelepon. Iya betul, 1 bulan pakai trik ini Om kalau mau coba Om. Kalau enggak ya tunggu aja Om gitu. Ya. Ya Berarti itulah karena lapor ke CS Pintarin ya Om jika sudah top up. nggak usah, top up kan itu 10 menit diproses. Nanti kalau udah approve top upnya, chat Pintarin itu bilang, saya uangnya udah di wallet atau udah transfer. Ini bukti transfernya, tolong dong dimasukin ke regular, ini nomor akun saya. Itu nomor nama saya, nomor akun saya, 10 sekian atau email lah. Nah, nanti CS Pintarin masukin ke Suginya, ini jalur reguler. Mereka mau trading pakai uang sendiri nih, tolong dong ditelepon gitu. Seperti itu gitu. Jadi kita gunakan trik itu. Nanti setelah dapat telepon, ya kan, 10 menit setelah itu withdraw aja akunnya, depositnya, ya kan. Silakan Pokoknya withdraw. kalau akunnya sudah aktif, ada tulisan aktif, tarik. Deponya Ya, nggak masalah Pak ya. ya jangan jangan belum ditelepon langsung 5 menit kemudian di withdraw terus bilang saya kok nggak ditelepon, ya uangnya nggak ada di wallet pas dicek mereka gitu. 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 Jadi saya tidak bilang ini Anda harus deposit untuk dapat bonus, tidak. Saya tidak sampaikan itu. Tapi ini trik Anda menjadi nasabah reguler gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Ini hanya trik. Nanti kita cari trik lain nih. Ini memang kadang-kadang yang begini-begini harus punya trik, kita harus tahu jalurnya, Berarti jalur orang dalam. untuk yang paling mendekati triknya ini dulu Pak ya. Ya, saya lihat sedikit Pak Pur Prasetyo, dikit lagi nih, Pak, kita apa namanya broker lainnya, dikit lagi ada yang bakal deal nih. Ya. Eh untuk apa namanya? Untuk trik seperti ini ya memang seperti itu ya, ada aja cara yang memang harus kita carikan. Kita dari kemarin-kemarin nyariin cara untuk klien-klien Pintarin kan gitu. Jadi apa namanya, supaya bisa dapat bonus ini gitu. Apakah memang tidak bisa di follow up kembali jika sudah ditelepon IB-nya? Jika sudah ditelepon IB-nya. Sekarang ya bisa, tetap kita push, tapi ya itu antrian banyak dari IB lain juga banyak, jadi stuck dia, apa namanya, bottleneck ya, macet gitu. Nah kalau mau cepat, mau hari ini juga atau besok, silahkan dicoba. Besok bisa langsung approve tuh akunnya, terutama yang sudah request account. Saya lihat dari Pintarin itu ada 700 akun ya, 700 yang sudah request akun yang ditelepon gitu ya. Deposit sebenarnya bisa 24 jam. Deposit itu 24 jam. Hanya withdraw juga di kabinnya 24 jam. Tapi maksudnya
Kalau Anda requestnya itu withdraw-nya mungkin di sore, itu besoknya gitu kalau withdraw ya. Tapi kalau deposit 24 jam, tapi WP-nya nelpon ya. Kalau Anda deposit sekarang, WP-nya udah nggak ada, Anda nggak akan ditelepon. Karena jam kerja WP itu jam 8 sampai jam 8 malam gitu. WP-nya ya. Kalau depositnya 24 jam masuk tuh langsung 2 menit, itu 10 menit masuk langsung ke akun. Gitu. Eh, Sorry, ke wallet. Nah, sebenarnya deposit nggak harus 100, cuman nggak tahu nanti ditanggapin ke reguler atau enggak. Kalau 100 tuh ya memang buka akun pertama dia minimal 100 gitu loh. ya, deposit itu bisa $10, teman-teman masuk itu bisa. Cuma nanti itu nggak dianggap sebagai apa untuk akun reguler gitu. Ya, Bisa, $10 bisa. kemarin juga ada yang depo $30 kok. Bisa. Cuman supaya dianggap akun reguler itu $100 gitu. Saya belum tahu, saya belum nyoba nih. Kalau $30 apakah dianggap akun reguler atau enggak itu gimana saya belum nyoba. Tapi yang kalau yang $100 itu bisa langsung ditelepon hari itu juga. Langsung selesai hari itu juga. Gitu. Yang 100 dolar 1 juta gitu. Silakan aja dicoba besok ya atau malam ini deponya ya besok tinggal eh, apa namanya masuk uangnya ya kan eh, apa namanya ya ya Pak saya berusaha bertahan di antrean rakyat saja. Siap silakan kalau bisa punya kesabaran tingkat dewa siap bertahan. Ya jadi silakan di apa namanya di ini dicoba yang mau coba masukin sekarang terus nanti kan 10 menit masuk tuh ya kan terus chat CS Pintarin tinggalin saya sudah depo ya kan nomor akunnya ini 1061 sekian namanya ini ya kan tolong dimasukin ke regular saya mau trading pakai uang saya sendiri saya udah depo saya mau trading pakai uang saya sendiri sampaikan aja seperti itu gitu nah nanti itu akan langsung ditelepon gitu seperti itu oleh pihak suginya. Ketika sudah ditelepon, karena dana deposit Anda itu punya Anda sendiri, ya punya milik Anda sendiri, Anda berhak mau withdraw kapan saja tanpa syarat deposit pribadi Anda. Anda bisa mau withdraw, gitu. 1 juta rate 10.000, termasuk $100 ya Pak. Ya betul. Ya rate-nya fix rate 10.000. Jadi deposit 10.000, withdraw 10.000. Ya, pakai berita deponya, ya silakan pakai berita, boleh, bagus malah pakai berita. Deposit akun sekian, deposit nama sekian. Oh iya, satu hal ya, saya lupa ya. Peraturan di Indonesia di Bapepti, Anda deposit harus dari rekening Anda yang punya account. Jadi kalau misalnya akunnya atas nama istri, kirimnya harus dari rekening istri. Kalau enggak nanti uangnya dikembalikan, depositnya tidak diterima. Sekali lagi, saya ingatkan ya, deposit harus dari rekening si pemilik account. Kalau pakai rekening nama orang tua, deposit dari rekening orang tua. Tidak boleh setoran tunai, harus transfer. Transfer dari rekening si pemilik akun. Oke, tidak boleh setoran tunai, tidak boleh dari rekening orang lain depositnya. Nanti kalau enggak uangnya akan dikembalikan ribet lagi urusannya nanti. Gitu. Kalau boleh spill broker mana lagi Pak? Finek, Monek, Monek iya, DCFX iya, Maxco iya, Thrift iya. Ya. Sama saya lupa satu lagi. Oh ya itu ada yang bilang CS Pintarin offline. Oh CS Pintarin ini agak sakti ya kita lumayan agak sakti. Offline masukin aja message-nya. Nanti kadang saya suruh bangun tuh jam 10 malam kamu bangun ya cek message ya. Nanti dibalas sama dia. Jadi lagi offline pun si CS-nya itu akan balas gitu. Kalau mungkin ada yang ngerasain lagi offline tuh kan, dibalas sama dia gitu. Karena kadang-kadang kalau udah keramaian dia bikin mode offline supaya apa ya? Yang kalau kan mungkin kalau dilihat Nah, online tuh kayak dia kayak mau apa? sholat Kayak Pak, makan. ya, nah lagian misalnya kalau lagi rame dibikin mode online kan pada kesel tuh kan, ini online buatnya dibalas, padahal nggak tahu tuh, ya kan, ini apa namanya, antrian banyak yang harus dijawabin gitu. MRG Payment boleh kalau ada jalurnya, ayo kita kerjasama, nggak ada masalah, boleh, asalkan lokal ya, gitu. Jadi iya memang itu udah mau kena tipes kayaknya tuh, CS ya. Jadi kalau dia offline tinggalkan aja pesan, jangan halo gitu. Nanti cuma halo terus karena offline dibiarin, jangan masukin aja halo. Saya udah ini udah top up, udah masuk uangnya ke wallet. Nih nomor akun saya, nama saya. Ya kan tolong dong dibilang ini saya mau trading pakai dana sendiri jalur reguler, tolong dong disampaikan ke Sugi. Udah gitu aja. Masukin pesannya. Terus tinggalin udah nanti dilihat tuh nggak mudah-mudahan insya Allah nggak ada yang terlewat chatnya dari
yang dipintarin tuh nggak ada yang terlewat gitu. Gitu, seperti itu. Ya, Pak ini begitu Oke. triknya dari kita. Jadi seperti yang dibilang, eh, bukan kita tidak bilang harus deposit baru dapat bonus ya, tapi itu adalah salah satu trik untuk kita yang ngakalin lah biar dapet ya. Karena eh, brands-brands dan cabang-cabangnya Sugi komplain karena jalur reguler mereka terganggu ya, karena WP terbatas. Kalau saya nggak salah WP-nya Sugi itu 6 orang terbagi di 3 shift ya. Jadi kita maklum aja karena pertama kali acara NDB ini keluar, satu masuk rumah sakit di ICU WP-nya, yang satu kehilangan suara, yang satu lagi cuti. Kalau saya nggak salah itu 3 WP-nya hilang suara ya. Gitu. Iya, Info NDB selain Sugi ada Pak, nanti pasti kita info ya. Karena kita lagi mungkin tinggal selangkah lagi ya penjajakan sama satu broker, dan kemungkinan eh, deal ya, kemungkinan deal. Mungkin tinggal selangkah lagi juga ada beberapa broker besar juga ya. Kalau Monex jangan ditanya, itu broker pertama yang mau kerjasama dengan kita. Cuman memang agak sedikit alot karena kita minta diperingan TNC-nya ya. Karena kalau bagaimanapun background saya dengan Pak Jo itu kita sama-sama dari broker internasional. Jadi kita tahu apa yang dimau teman-teman ya. Kita tahu karena bukan hanya broker lokal saja, broker luar juga TNC-nya macam-macam ya. Ada yang walaupun cuma dikasih $5 tapi harus di 3 lot segala macam. Ya, jadi sebenarnya semua ada plus minus ya. Cuman di sini Pintarin, jujur kita hanya sebagai orang tengah yang mencari jalan bagaimana kita bisa mendapatkan income, tapi income itu tidak merugikan kita ataupun orang lain. Yang pasti income itu yang terbaik buat kita gitu ya. Jangan sampai kayak di titik-titik MX. Oh ya, Jupiter MX ya. Kalau itu di luar kuasa kami ya, kalau yang itu ya, karena kita nggak ikut kalau itu. Kalau yang dipintarin, insya Allah kita selalu negosiasi yang terbaik. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita ini backgroundnya juga berangkat dari broker internasional. Jadi kita paham apa yang teman-teman mau, ya. Walaupun kita tahu sulitnya menembus regulasi Indonesia, tapi alhamdulillah bisa kita tembus dan mereka mau mendengarkan Pintarin sebagai penasihat berjangka selaku pihak yang memiliki visi dan misi sejalan dengan pemerintah yang ada saat ini gitu ya. tuh ada yang nanya tuh. Beritanya diisi nomor akun atau nomor wallet bebas, nomor wallet bisa atau nama juga boleh, deposit nama ini. Jadi yang perlu diingat ya teman-teman ya, konsepnya, prinsipnya, deposit dana pribadi itu adalah milik teman-teman. Tidak boleh dilarang untuk di withdraw sama peraturan Indonesia, pialang Indonesia. Jadi kalau teman-teman udah masuk, jangan takut. Itu tetap bisa teman-teman withdraw karena itu punya teman-teman. Karena pakai dana pribadi, ada bukti transfer. Jadi jangan Ya, khawatir. betul. Ya, Ini bukan broker SciSec ya, begitu teman-teman masuk langsung di breeze, enggak ya. Kita dilindungi oleh undang-undang ya. ya. Amannya di broker kita Indonesia begitu. Kalau broker internasional, kalau ada syarat-syarat begitu, terkadang kita di breeze deposit kita ya, gitu. Karena kenapa kami bukan membela broker ya, kita tidak membela broker Indonesia atau broker manapun. Sekali lagi saya bilang kita berada di tengah, tapi kita paham kondisi trading, kondisi akun, kondisi broker yang teman-teman inginkan. Makanya kami sebisa mungkin, sebaik mungkin selalu berusaha bisa mendapatkan apa yang kita mau gitu loh. Kalau tidak sejalan kami juga nggak akan mengerjakan gitu. Ya. Oke? Kalau kurang jelas pembicaraan kita malam ini, silakan nanti di apa namanya di channelnya kita nanti kita upload rekamannya, didengarkan lagi ulang-ulang supaya nanyanya nggak salah gitu. Nanti dibuat isu kemana-mana. Jadi supaya jelas bahwa deposit bukan syarat dari NDB welcome bonus, tapi agar Anda dipindahkan ke antrian reguler. Dan uang deposit itu fixed rate 10.000 tidak ada potongan. Biasanya kalau ada potongan, kalau berbeda bank ketika withdraw, ya berbeda bank dengan yang ada di Sugi. Terus uang deposit
pribadi sendiri Anda, itu milik Anda dan tidak ada larangan dan tidak boleh dilarang untuk di-withdraw. Ya, karena itu punya Anda, gitu. Ya, jadi seperti itu. Oh, yang 0,01 nanti Monex segera. Minggu ini harusnya Ya. kita masuk ke Monex, ya. Dan Mbak Untuk Erna, saya sudah paham ketakutannya Mbak Erna, makanya tadi Pak Joy langsung menegaskan, deposit adalah hak milik Anda, tidak bisa diganggu gugat. Anda mau withdraw juga diperbolehkan karena dilindungi oleh undang-undang. ya. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi, Bang Gojio nggak gabung Bang. Wah, dia masih senang terbang di broker antah berantah ya. Oke, kalau tidak ada lagi, mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi lebih baik ke depannya dan terima kasih buat Bapak Joy Maradoni Ginting selaku CEO-nya Pintarin, juga terima kasih buat rekan-rekan. Insya Allah kita lakukan yang terbaik dan saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam. selamat beraktivitas serta selamat beristirahat. Terima kasih.